Anunnaki berhasil membuat masyarakat Atlantis jatuh dalam jurang candu kesenangan, hingga mereka tersesat dan menjadikan manusia dari daratan lain menjadi budak-budaknya. Karena hal ini, maka Nabi Nuh mengalami turbulensi. Bukan ia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan mendatanginya karena darurat melalui ruh suci yang menyentuh relung-relung kolbu Nabi Nuh. Ketika kolbu Nabi Nuh disentuh ruh suci, maka ia bisa terhubung dengan Tuhan semesta alam dan berkomunikasi. Dari pertemuan dengan Tuhan itu, dalam relung-relung batin Nabi Nuh, ia memiliki perjanjian dengan Tuhan. Dan Nabi Nuh ditugaskan sebagai utusan Allah yang merupakan kepanjangan tangan Allah untuk memperingati bangsa Atlantis agar tidak mengikuti Anunnaki. Maka dimulailah misi Nabi Nuh sebagai Nabi Allah. Sebaliknya, Anunnaki yang memiliki perjanjian dengan iblis diberikan pengetahuan menjahirkan iblis, yaitu yang kita sebut naga. Sebab ia telah berhasil dalam misi menjadikan manusia jatuh dalam kehinaan, maka iblis memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah pengetahuan untuk mengkloning naga. Ketika Anunnaki mengetahui campuran embrio makhluk untuk menciptakan naga, maka dibuatlah guci tanah liat yang besar, yang di dalamnya disatukan 6 embrio makhluk. Kemudian yang terakhir, Ifrit Jin mengorbankan dirinya sendiri, masuk ke dalam guci dan menyatu dengan embrio di dalam guci itu. Dalam kloning menciptakan naga dengan campuran 7 embrio makhluk, dibutuhkan waktu 666 hari agar embrio-embrio tersebut pecah dari telur guci tanah liat tersebut dan menjadi naga. Anunnaki sudah mengetahui ini dari iblis, maka karena waktu yang cukup lama, ia membuat 2 guci besar untuk mengkloning naga betina dan naga jantan. Anunnaki memiliki perjanjian dengan iblis untuk menenggelamkan daratan Lemuria. Karena daratan Lemuria adalah satu-satunya daratan yang memiliki kemuliaan manusia. Dalam misinya yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam mendatangi istri Anunnaki sebagai pewarisah satu-satunya kerajaan Atlantis yang bernama Nirsala. Nabi Nuh menjelaskan perihal bahaya perbuatan Anunnaki, dan rupanya Nirsala pun satu pandangan dengan Nabi Nuh. Namun Nirsala tidak memiliki pengaruh apapun dalam politik kerajaan. Semenjak Anunnaki merombak seluruh sistem kerajaan, fungsi dirinya hanya sebagai ratu untuk melancarkan ahli waris. Namun Nirsala enggan disentuh Anunnaki semenjak Anunnaki mengubah ideologi dan peradaban Atlantis. Nabi Nuh alaihi salam mengusulkan akan membentuk suatu kelompok yang menentang segala keputusan Anunnaki. Nirsala sangat mengapresiasi ide tersebut. Nirsala bahkan menyarankan agar dia menjadi ketuanya. Hal tersebut agar menjamin keselamatan kelompok yang akan dibangun, sebab Anunnaki akan segan jika mengetahui bahwa kelompok tersebut dipayungi oleh sang ratu Atlantis.
Nabi Nuh mengatakan, justru itulah tujuanku datang kemari, sebab tanpa perlindungan dari dalam, maka kelompok penentang Anunnaki yang akan dibangun akan sangat mudah disingkirkan. Nabi Nuh alaihissalam beserta dewan kerajaan yang loyal kepada Nirsala membentuk sebuah pilar kelompok untuk menggulingkan Anunnaki dari kekuasaan. Namun untuk memuluskan rencana itu mereka butuh dukungan masyarakat. Sementara masyarakat yang mendukung Nabi Nuh hanyalah para tetua yang masih setia pada ajaran ketauhidan. Masyarakat Atlantis itu sendiri kebanyakan terkagum-kagum dengan sihir-sihir yang dibawa Anunnaki. Selain menciptakan raksasa dan wanita cantik melalui cloning, kini Anunnaki menciptakan sapi yang tumbuh besar hanya dalam waktu 40 hari. Melalui cloning antara sapi dan hewan lain yang pertumbuhannya sangat cepat, Anunnaki bersama pengikutnya berhasil mengkloning sapi yang bisa tumbuh dewasa hanya dalam waktu 40 hari. Ia melakukannya untuk persediaan makanan para raksasa rakus yang ia ciptakan agar tidak memangsa manusia dan terjadi kekacauan. Di zaman sekarang, kita pun mengkloning ayam yang bisa tumbuh dewasa hanya dalam waktu 30 hari. Dan ayam petelur yang bisa bertelur hanya lewat embrio genetik dalam makanan ayam tersebut. Hal ini pun pernah dilakukan di masa lalu, tapi bukan ayam melainkan sapi dan kambing. Pengetahuan-pengetahuan ini mereka menyebutnya sihir, kalau kita menyebutnya sains. Di zaman Babilonia kuno, Harut wa Marut mengatakan sesuatu pengetahuan bisa menjadi sihir karena menjauhkan manusia dari ketauhidan, seolah terjadi tanpa ada campur tangan Tuhan. Padahal yang senyatanya itu semua terjadi sebab tunduk pada hukum Tuhan, dan Tuhan telah mengizinkan hukumnya berlaku di alam semesta. Dalam setiap pengetahuan ada fitnah dan hikmah. Sifat hikmah selalu bermanfaat, sementara sifat fitnah selalu merusak. Maka dari itu, sangat penting untuk menyucikan diri sebelum mempelajari pengetahuan, agar segala yang diketahui menjadi hikmah. Perkataan ini tiada habisnya. Mari kita lanjut ke Atlantis. Anunnaki mencium aroma pemberontakan dari dalam kerajaannya melalui pilar sang ratu. Ia pun kembali melakukan ritual dengan setan-setan agar bisa menyingkirkan para pemberontak. Maka terciptalah sihir dominasi. Anunnaki mengerahkan raksasa-raksasanya untuk pertambangan logam, emas, dan perak. Anunnaki menghapus sistem barter dan sistem emas yang berbentuk biji tidak bisa dijadikan alat jual beli. Anunnaki mencetak koin dari emas dan perak yang bergambar iblis dan dirinya. Kini hanya koin itu yang berlaku untuk jual beli. Siapa saja yang melakukan barter dan menukar emas yang masih berbentuk biji, maka akan dihukum mati. Maka ditariklah setiap emas yang dimiliki masyarakat Atlantis yang masih berbentuk biji untuk dijadikan koin.
lalu dikembalikan lagi pada masyarakat setelah emas tersebut dicetak menjadi koin, namun nilai takarannya dikurangi tanpa sepengetahuan mereka. Satu butiran emas yang beratnya 1 gram sampai 20 gram disamaratakan dengan satu koin yang beratnya setengah gram. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki satu butir emas batu yang beratnya 10 gram sampai 20 gram, maka setelah jadi koin ia dapat satu koin yang beratnya setengah gram. Sementara jika Anda memiliki butiran emas sekepal tangan yang beratnya hampir 1 kilogram, maka akan diganti dengan 100 koin. Maka dengan cara itu Anunnaki berhasil memindahkan setengah kekayaan bangsa Atlantis untuk dirinya. Ia juga membuat aturan kini setiap diri tidak berhak menambang emas sendiri. Hanya pilar yang sudah dibuat Anunnaki lah yang boleh menambang emas melalui raksasa-raksasa ciptaannya. Setelah menciptakan sistem koin yang berlaku dan menguasai pertambangan, Anunnaki memberi aturan bahwa siapa saja yang mendatangi kuil Anunnaki untuk berpesta pada hari pertama, yaitu hari Minggu atau hari Ahad kalau dalam bahasa kita, maka akan diberikan kekayaan, yaitu dihadiahi 50 koin emas. Demikian Anunnaki melakukannya agar para penentangnya memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi, agar tidak memiliki kekuatan untuk menentangnya. Nabi Nuh dan para tetua lainnya serta dewan jajaran Nirsala sang ratu dalam sebuah rapat kerajaan mengatakan bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Siapapun boleh menambang jika mau, siapapun boleh menanam jika mau. Tugas kerajaan hanyalah menciptakan keseimbangan dan aturan agar orang-orang tidak berebut. Jawaban para dewan jajaran Anunnaki, mereka menyatakan bahwa seluruh kekayaan bumi Atlantis akan diberikan kepada masyarakat pada hari pertama, yaitu hari Minggu atau hari Ahad, jika mereka mendatangi kuil untuk ritual. Dan Anunnaki adalah utusan Tuhan. Siapa yang tidak mendatangi kuilnya, maka dia tidak akan diberi kekayaan dan keberkahan. Begitulah menurut perkataan jajaran dewan Anunnaki. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, sejak kapan utusan melecehkan Tuhan itu sendiri dengan perbuatan hina? Yang dilakukan di kuil itu adalah meminum minuman yang menghilangkan akal, lalu bertelanjang, dan siapa saja boleh bersetubuh dengan siapa saja di sana. Itu adalah laknat dan kesesatan, bukan petunjuk iman. Lihatlah di atas kuil itu, hanya ada tanduk setan dan patung orang yang mengaku utusan Tuhan, padahal ia adalah utusan setan. Dewan jajaran Anunnaki menjawab, engkau wahai Nuh tidak akan mengerti. Meminum arak adalah untuk melampaui akal, dan persetubuhan adalah penyatuan. Ketika seseorang telah melampaui akalnya dan mengalami persatuan yang memecahkan waktu, maka itulah pertemuan dengan Tuhan. Tuhan telah mencipta siang dan malam, langit dan tanah, lelaki dan perempuan. Persetubuhan adalah penyatuan perbedaan, seperti siang dan malam, langit dan bumi.
Ilmu Anunnaki adalah ilmu esensi tingkat tinggi. Engkau, wahai Nuh, yang masih mentah, tidak akan mengerti. Kini ideologi esensi ketuhanan inilah yang kita pakai, bahwa setiap diri sejatinya adalah Tuhan. Ajaran lampau mengenai dongeng dan hukum sudah tidak berlaku. Atlantis sudah melampaui itu semua berkat Anunnaki. Engkau hanya mempelajari kulit kacang, sementara Anunnaki sudah memakan kacang itu sendiri, ujar dewan jajaran Anunnaki. Nabi Nuh alaihi salam menjawab, mata hati kalian telah buta, akal kalian telah bengkok, sebab perbuatan najis kalian sendiri. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan seluruh alam. Ia memiliki kesucian dan sangat memperhatikan kesucian. Bagaimana mungkin perbuatan najis bisa bertemu dengan Yang Maha Suci? Kalian juga telah lancang dalam mengubah arah pengetahuan kepada orang-orang dan generasi penerus. Sejak kapan diri sejati kalian adalah Tuhan? Jika itu benar, maka cobalah hentikan putaran waktu, atau pindahkanlah peredaran matahari. Terbitkanlah matahari dari barat. Jika memang yang kau sembah itu adalah Tuhan, aku sedikit pun tidak percaya kepada raja yang sekarang. Ia telah membawa kesesatan dan penindasan. Berani sekali kalian mengubah arah pengetahuan. Setiap diri yang menuntut ilmu atau mencari pengetahuan, mereka memiliki kemuliaan. Namun kemuliaan yang sekarang bertamu ke tempat hina. Tempat-tempat pendidikan yang telah kalian bangun sama sekali tidak mengingat Tuhan, tidak mengajarkan dan menjadikan diri-diri itu berbudi. Setiap diri yang mulia itu setelah bertamu ke tempat hina justru menjadi lebih hina. Yang kalian ajarkan hanyalah kedustaan, kebohongan, dan sihir-sihir. Bagaimana mungkin seorang manusia seperti Anunnaki yang membawa kehinaan disetarakan dengan Tuhan? Itulah yang kalian ajarkan, agar setiap diri menyembah dan tunduk pada kalian, bukan menjadi tunduk dan bersyukur pada Tuhan. Para dewan Anunnaki berteriak, "Lancang kau, Nuh! Kami adalah tetua Atlan. Kami mengetahui segala keajaiban ini dari Anunnaki. Lihatlah yang diciptakan Anunnaki. Ia menciptakan manusia dan raksasa. Ia juga menyelamatkan Atlantis dari kutukan wabah. Itu semua semata-mata Tuhan mengirim wabah itu agar kita mengetahui sang utusannya, yaitu Anunnaki yang telah menyelamatkan kita dari kutukan wabah. Itulah esensi dan hikmah. Engkau yang masih mentah, lancang menyebut hina pada raja dan dewa Atlan. Perkataanmu akan menjadi hukuman bagimu. Perkataanmu itu akan kami naikkan ke hadapan sang dewa Anunnaki. Engkau akan terkena hukuman, wahai Nuh. Lihatlah simbol-simbol bangunan yang megah dan tinggi ini. Ini adalah simbol kemuliaan Anunnaki. Sementara kau, wahai Nuh, kau hanyalah tulisan Tuhan yang salah. Kau adalah tulisan salah yang harus dihapus dari buku semesta. Kau hanya bisa mengubah kayu jadi boneka mainan untuk anak kecil. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan apa yang sudah diperbuat Anunnaki. Sangat jauh perbandingannya, seperti langit dan bumi. Nabi Nuh menjawab, "Aku tidak takut dengan raja pembawa kehinaan itu. Mari kita lihat siapa yang akan dihapus."
Tidak ada tulisan yang salah. Yang ada hanya pencuri pena seperti Anunak, lalu menuliskan keinginan-keinginannya sendiri tanpa ia sadari itu akan mencelakakan orang-orang dan dirinya. Aku menentang ini bukan karena aku lebih mengetahui, lebih hebat ataupun lebih benar. Aku hanya menyatakan suatu kenyataan bahwa perbuatan yang dibawa Anunnaki itu adalah kehinaan, dan yang telah ia lakukan pun melawan kodrat dan fitrah kesucian. Ia bahkan menyatukan manusia dan kera hingga menjadi makhluk raksasa. Itu sama sekali bukan kehebatan, melainkan menghinakan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dimuliakan. Mereka pun menutup rapat kerajaan tanpa sebuah hasil kecuali bentrokan antara cahaya dan kegelapan. Perkataan Nabi Nuh yang menghina Anunak ditanggapi serius, sebab Anunak di masa itu adalah simbol dewa utusan Tuhan atau orang yang menyatu dengan Tuhan, sehingga bisa dikatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Menghinanya sama saja dengan menghina keyakinan dan kepercayaan masyarakat umum.